Aku ingin mengakhiri semuanya. Kamu tidak ingin mengakhiri semuanya. Kamu hanya ingin masalah kamu berkurang atau bahkan tidak ada. Kamu tidak ingin mati. Tapi aku ingin mati. Itu fenomena nyata yang harus kita hadapi, Mas. Sudah. Fenomena nyata yang harus kita hadapi. Kalau untuk situasi yang sekarang ini, mungkin saya tidak terlalu kaget ya, karena saya sedikit membaca tentang generasi Z, ya, generasi yang sering diungkapkan sebagai generasi yang sangat rawan stres begitu ya. Ya, tentunya kalau ada kejadian seperti ini sangat disayangkan ya, karena mahasiswa berarti kan di situ berpikir pendek ya. Dia merasa permasalahan yang ada pada dirinya itu sangat berat, dan mungkin dia juga tidak merasa tidak memiliki teman atau tempat untuk bercerita atau mengadu, sehingga dia mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Karena generasi Z ini sebuah generasi yang kehidupannya itu sudah mengalami perubahan teknologi yang sedemikian pesat ya. Jadi generasi Z itu bahkan kadang-kadang karena begitu cepatnya perubahan teknologi ya, seringkali mereka tidak punya identitas diri begitu. Kalau yang pernah saya alami sudah kurang lebih 3 kali ya. 3 kali ada seorang mahasiswa yang mengirim chat begitu ya kepada ibunya. Ini laki-laki ya, mahasiswanya itu mengirim chat untuk mulai hari ini saya sudah tidak usah dicari lagi, terus mohon maaf selama ini saya sudah dibesarkan, sudah dididik, tetapi saya selalu mengalami kekecewaan begitu ya, mengalami kegagalan dalam hidup. Akhirnya kemudian pamit begitu kepada ibunya. Nah kemudian saat itu saya yang dicari mahasiswa, temannya ya, teman dekatnya itu mencari saya karena ibu si mahasiswa tersebut datang ke kampus ya, kemudian meminta pertolongan supaya anaknya ini dicari perginya kemana. Cuma dari kalimatnya memang ada nada-nada ingin bunuh diri begitu. Ya, kasus ini sudah lama ada. Sebelum pandemi itu sudah pernah terindikasi ada mahasiswa yang seperti itu. Saya pikir tidak melonjak, ada saja kasus, tidak setiap tahun ada, tapi ya beberapa kali ada laporan gitu. Kemudian yang kedua, saya pernah didatangi sendiri, ada seorang mahasiswi yang pada saat itu menceritakan kejadiannya akan diperkosa oleh ayah kandungnya begitu ya. Itu kemudian sampai akhirnya saya membuat link ya untuk mengajak mahasiswi tersebut ke seorang psikolog ya. Akhirnya ya bisa ada solusi dari situ. Kemudian yang terakhir itu ketika masa-masa pandemi ya, masa pandemi itu ada seorang mahasiswa jurusan fisika yang kemudian mengirimkan foto-foto dia melakukan self harm gitu ya, melukai tubuhnya sampai ada darah berceceran begitu ya. Kemudian karena waktu itu saya berada di tim BK, kemudian atas saran teman-temannya seangkatan, kami mengadakan satu acara supaya si mahasiswa tersebut bisa menceritakan sebetulnya apa yang terjadi pada dirinya. Nah sampai saat ini ya alhamdulillah mahasiswa tersebut tidak melakukan bunuh diri dan kelihatannya baik-baik saja. Oke, kalau dia terlapor ke kami, ke tim BK, maka kami biasanya akan berkomunikasi dengan mahasiswa untuk menggali permasalahannya, sehingga kalau memang dia membutuhkan alternatif solusi dari kami, ya kami akan berikan.
Kalau permasalahan itu tidak bisa kami tangani, maka biasanya kami akan rujuk ke profesional. Ada yang sempat sampai ke profesional. Jadi indikasinya tidak hanya tidak hanya dia menghadapi permasalahan yang sangat berat, tidak, tapi ada juga yang karena sakit ya. Dalam hal ini memang dia memiliki disorder sehingga ketika kita rujuk ke ekspor, nah itu mendapatkan penanganan yang tepat gitu. Ada tim BK itu memang wajib ada. Kita bersyukurnya kampus Unsud ini sudah tadi memiliki tim BK, bimbingan konseling, baik yang di level universitas, di mana di level universitas itu juga tergabung beberapa psikolog yang handal, yang mereka tentu memiliki kapasitas dan kompetensi untuk membantu dan mendampingi kalau ada kasus-kasus yang seperti itu. Adapun tim BK di FMIPA untuk saat ini jadi regulasinya dalam bentuk tadi universitas membentuk ya adanya tim BK baik di level univ maupun di level fakultas seperti itu. Sangat penting sekali seperti itu karena kita sadari ya kehidupan kita saat ini memang tekanan mahasiswa itu mahasiswa itu mungkin merasa tekanan yang dia terima too much seperti itu ya. Kalian sendiri merasakan ya kuliahnya banyak, kemudian tugas-tugas juga banyak, laporan praktikum juga banyak, maka perlu memang kondisi lingkungan yang sangat bagus, yang sangat kondusif agar tidak terjadi hal yang seperti ini. Nah, ini kemudian juga bagaimana Ibu sekalian sampaikan gitu ya, bagaimana kemudian tim BK itu berusaha untuk meminimalisir hal-hal yang seperti ini dengan memiliki rekan kerja di kalangan mahasiswa, yaitu sahabat mahasiswa seperti itu, yang dia akan menjadi peer counselor atau konselor sebaya bagi rekan-rekannya kalau memang teman-temannya ada yang sedang mengalami masalah. Oke, jadi kalau dia mengalami sesuatu yang tidak umum dengan dirinya terhadap lingkungan luar ya, maka carilah teman dulu. Ceritakan ke teman, bisakah teman itu memberikan alternatif, atau ketika dia ingin bicara banyak hal, adakah teman yang mau mendengarkan. Nah, jika itu masih merasa kurang dan merasa dirinya itu tidak umum gitu ya, maka ya datanglah ke expert. Jadi kalau prosedurnya, kita ada dosen PA. Dosen PA itu dimanfaatkan tidak hanya untuk akademik, tapi non-akademik. Jadi dosen PA itu ibaratnya orang tua tapi di kampus. Nah, nanti apabila dosen PA merasa butuh penanganan ekspor, kita bisa ke para konselor di tim BK. Nah, kalau tim BK merasa ini tidak menjadi ranahnya atau kepakarannya kurang, maka kita akan rujuk. Di Unsud sendiri ada psikolog rujukan kita atau bahkan ke rumah sakit, dan itu pernah kita lakukan. Yang pertama, jika itu terindikasi sebagai penyakit, maka konsultasilah dengan pihak yang terkait, yaitu profesional, baik psikolog maupun psikiater. Kemudian jika itu karena depresi akibat terlalu banyak tekanan, maka berbagilah dengan teman, milikilah circle untuk bisa saling berbagi, sehingga apa yang menjadi kemauan kita, apa yang nggak bisa kita lakukan, bisa didiskusikan, diperdebatkan dengan teman secara sehat, sehingga kita tidak
merasa bahwa hal yang berat itu menjadi beban kita sendiri. Karena kita selama ini nggak melihat orang juga mengalami hal yang sama, hanya case-nya berbeda. Gitu. Tanggapan aku ya, mungkin untuk mahasiswa yang melakukan bunuh diri itu dia punya masalah-masalah lain gitu loh, dari lingkungan kampusnya sendiri yang menekan dia. Terus biasanya itu dia merasa kesepian di situ dan kayak nggak ada orang tempat untuk dia berpegangan, bercerita. Tanggapan aku, jujur aku sangat prihatin karena aku mikir apa dia segitu nggak punya teman untuk cerita atau dia tidak pernah kepikiran untuk konsultasi ke pihak yang lebih profesional atau bahkan dia malu menceritakan masalahnya sehingga dia berpikir bahwa bunuh diri adalah jalan pintas. Terus istilahnya ini kabur sih menurut aku, kabur dari suatu masalah. Dan kalau aku seharusnya kayak kita tuh bisa menghadapinya gitu, tapi ya balik ke orang lagi kan, masing-masing orang itu punya ketahanan mental masing-masing. Mereka pun yang berpikiran seperti itu nggak cuma-cuma karena emang pengen bunuh diri aja, pasti ada beberapa alasan yang memang seharusnya ada pihak ketiganya atau yang mencoba untuk menahan dia melakukan percobaan bunuh diri itu. Juga ya ada orang yang bisa dia percaya, ada yang tempat dia bergantung, itu sangat berpengaruh sih. Aku rasa itu bukan sepenuhnya salah mereka, karena mereka pasti merasa putus asa di setiap masalah-masalah yang mereka hadapin, dan di tengah-tengah itu mereka tidak memiliki support system, mereka tidak memiliki dukungan, dan seperti tidak ada alasan mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka gitu. Tapi hal tersebut juga tidak bisa dibenarkan gitu. Alhamdulillahnya, syukurnya nggak ada, belum ada, atau bahkan memang ada tapi ada beberapa yang nggak berani buat bercerita, atau memang ada yang nggak berani buat terbuka sama teman sekitarnya sekalipun. Jadi ya sejauh ini, sejauh seberapa dekat saya dengan teman-teman saya, dengan lingkungan saya, alhamdulillahnya belum ada yang sampai ke arah sana. Depresi ada, kesepian juga ada, tapi untuk tahap yang bunuh diri tidak ada. Sempat ada, tetapi itu sudah terselesaikan karena aku dan teman-temanku merangkul dia dan mengingatkan bahwa bunuh diri itu bukan jalan pintas. Kita memberitahu dia apa resiko jika dia melakukan bunuh diri dan hal-hal yang akan terjadi. Karena kalau kamu punya agama pasti kamu tahu kalau misalnya ketika kita mati nanti masih ada kehidupan lainnya. Jadi jangan berpikir bahwa jika kita bunuh diri itu akan menyelesaikan semuanya. Ada beberapa faktor yang membuat orang merasa kesepian. Yang pertama itu faktor percintaan, karena cinta bisa kita dapatkan dari pertemanan dan keluarga. Karena cinta tidak selalu bisa didapatkan hanya dengan pacar. Seseorang merasakan kesepian ya bisa dilihat dari katanya, mungkin ya sepi. Jadi mereka nggak punya teman cerita, nggak punya teman berbagi. Jadi sesimpel mereka jalanin hidupnya kayak bangun tidur ngerasa sendiri, bangun tidur lagi masih dengan keadaan yang sama. Kurang atau nggak adanya orang yang memberi perhatian ke dia gitu secara khusus. Mungkin ya kayak, mungkin kalau kayak kelas, berangkat kelas gitu ya adalah paling nanya tugas ini, tapi setelah itu dia pasti sendirian gitu. Emang karena entah terlalu susah untuk menemui seseorang yang bisa menemani mereka, atau emang orang ini terlalu tertutup, atau bahkan emang menikmati kesepian itu sendiri. Jadi ya masing-masing orang beda-beda sih. Kita tetap harus memberi perhatian, mungkin jangan yang terlalu terlihat jelas lah, kayak semua ya harus kita temenin. Mungkin kita harus menjadi seseorang yang sedikit lebih peka dan juga peduli dengan lingkungan sekitar. Menurut sepengetahuan dan sepengalaman saya, orang-orang yang memang
cenderung lebih introvert atau pendiam segala macam, mereka sekedar disapa hai ataupun ditanya apa kabar atau segala macam, itu sudah sangat merasa dianggap keberadaannya. Jadi sekedar kita cuma say hi, tanya kabar ke orang-orang yang emang walaupun kita nggak kenal-kenal banget, itu bisa jadi menyelamatkan mereka dari sepersekian persen percobaan bunuh diri mereka mungkin, atau atas kesepian-kesepian mereka. Jadi ya paling utama ya kita coba buat peka akan sekitar aja sih. Ada sedikit aware aja gitu dengan teman tersebut. Kalau dari aku open terhadap semua orang yang memang mau cerita sama aku, mau berkeluh kesah sama aku, dan memang sebelum cerita aku pasti menanyakan kepada mereka apakah mereka ceritanya itu mau didengarkan saja ataukah memang mau diberi nasihat gitu. Karena kan tidak semua orang mau diberi nasihat. Kadang pada masa-masa itu orang hanya butuh ditemani saja gitu kan. Dan aku ada saran buat kalian yang ada temannya yang sering sendiri, terus ya terlihat kemana-mana sendiri, itu dirangkul, ditemani, karena kita nggak tahu masalah dari setiap orang itu apa aja. Aku sih sampai detik ini alhamdulillahnya belum pernah dan semoga tidak akan pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Sebenarnya nih udah agak lama sih aku pernah ngerasain ini gitu. Ngerasa kesepian dan juga mungkin untuk bunuh dirinya sendiri mungkin pernah ya aku ya. Udah beberapa tahun yang lalu pernah sepintas untuk ngelakuin hal kayak gitu. Syukur alhamdulillahnya aku masih ada di sini sekarang, masih hidup dan bisa survive dari hal tersebut gitu. Karena ya bersyukur ada di lingkungan yang sekarang, saling suportif, saling peka satu sama lain, dan ya beruntungnya itu sih. Untuk depresi atau apa ya? Depresi nggak ada. Nah, tidak ada. Nggak jauh-jauh karena emang dari keluarga, dari orang tua yang emang khususnya kalau di diri saya sendiri kan emang ayah atau bapak, saya sering manggil bapak. Karena lingkungan, ada orang tua dan ada teman-teman aku. Aku beruntung banget dilahirkan dengan orang tua yang sayang banget sama aku. Tiap subuh udah bangun berangkat kerja, pulang lagi sore asar, itu merupakan suatu bentuk alasan konkret kenapa saya harus bertahan. Karena aku punya cita-cita. Jadi aku berpikir untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan aku juga sangat beruntung sekali punya teman-teman yang sangat mensupport aku di setiap keadaan dan di setiap situasi. Temanku selalu ada setiap aku punya masalah dan selalu mendengarkan aku untuk berkeluh kesah. Dan menurutku satu hal yang paling beruntung adalah orang yang punya teman dan sekeliling orang yang mensupport dia. Alasan utama aku nggak jadi ngelakuin hal tersebut tuh kayak cara mati apa sih yang paling enak gitu. Semuanya aku pikir mau mati mungkin gores, motong tangan, berkelangan tangan, wah itu sakit. Mau terjun ke laut, mau terjun dari atas gedung, sakit semua. Kayak males banget gitu kan. Kok mau mati juga harus sakit dulu, kenapa nggak ada yang cara enak aja. Ya endingnya ya udahlah, hidupin aja yang udah hidup gitu, jalanin kehidupan gitu. Karena emang kalau dari saya punya 3 adik ya, mereka jadi alasan saya buat bertahan. Dan nggak lupa juga sama orang-orang yang emang udah support aku sejauh ini. Masih penasaran dengan diriku. Kalau aku berhenti di sini, ya udah kan kisahku kayak gitu aja. Kalau aku lanjut, akan kayak gimana sih? Nah, kalau misalkan aku nggak lanjut, waktu itu pernah sih setelah lulus SMA lah itu kejadiannya.
yang membuat aku down gitu. Kalau ketika itu aku berhenti, mungkin aku nggak akan tahu tuh sekarang aku punya teman-teman yang kayak gini, mungkin bahkan aku diajak untuk kegiatan ini untuk ditanya jadi narasumber juga gitu kan. Dan alasan lainnya yaitu aku punya teman-teman yang selalu baik kepadaku dan masih banyak teman yang sayang dan peduli denganku. Dan alasan utama aku masih bertahan sampai saat ini karena aku memiliki orang tua yang selalu percaya dengan keputusanku dan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhanku dan percaya bahwa aku bisa menggapai itu semua. Aku percaya aku bisa menggapai cita-citaku. Oke, masih banyak wisata tempat-tempat indah yang belum dikunjungin, yang belum dilihat. Ya kalau di Purwokerto masih banyak curug yang belum kalian datengin. Di Cilacap masih banyak pantai yang belum kalian datengin juga. Masih banyak makanan-makanan enak yang belum dicobain. Masih banyak alasan buat mereka mencari udara di luar sana buat bernapas. Masih banyak orang-orang yang peduli dan kamu belum merasakan itu. Masih ada orang tua yang emang harus kalian banggakan. Jadi tetap bertahan dan tetap hidup demi makanan enak itu, demi tempat-tempat yang indah itu, demi merasakan kasih sayang orang-orang sekitar kamu. Masih banyak hal-hal, entah itu struggle ataupun kebahagiaan ataupun kesempatan yang belum kalian coba laluin. Dan ada Tuhan juga yang gak pernah tidur, yang selalu mendengar doa-doa setiap hambanya. Dan Tuhan gak milih-milih untuk mengabulkan setiap permintaan dari hambanya. Jadi tetap bertahan dan tunggu aja hadiah-hadiah dari Tuhan yang akan datang gitu. Tetap hidup lebih lama aja. Tetap hidup lebih lama. Kamu harus bisa ngertiin diri kamu sendiri sih. Coba kamu lihat dirimu sendiri dulu. Kamu harus sayang sama diri kamu sendiri dulu. Kamu harus tahu kekurangan kamu apa, kamu nggak suka apa. Semoga kalian baik-baik aja ya. Karena buat kalian yang masih memendam beban kalian, menurut aku kalian mungkin orang yang hebat karena kalian bisa memendam itu sendirian. Tapi jika kalian memendam itu secara terus-menerus, itu sangat bahaya. Ya intinya ingat seseorang yang berjasa besar di hidupmu, yang sayang sama kamu, pasti ada. Kamu jangan ngerasa sendiri, kamu jangan ngerasa nggak ada yang sayang sama kamu. Dan untuk kalian jangan takut berobat karena tidak semua orang mau sakit. Kita juga maunya sehat. Tetapi jika kalian tidak berobat dan kalian kayak memikirkan kayak misalnya kalau misalnya aku ke rumah sakit atau ke rumah sakit jiwa, ke konselor atau ke psikiater, itu cuma orang awam yang bakal ngejudge kalian itu gila. Jadi menurut aku kalian jangan takut berobat karena dengan berobat kalian akan menemukan tujuan hidup yang baru dan memiliki harapan yang baru. Tolong hidup lebih lama aja sih. Karena pasti ada secercah harapan dan alasan kenapa kamu masih diberikan kehidupan sampai saat ini. Masih dibutuhkan keberadaannya oleh orang lain di luar sana. Semoga kedepannya kita semua saling bisa membantu. Jadi ya jangan bunuh diri ya. Mic dikasih mic. Pegang mic. Oke. Make up sudah, kamera. Udah rapi. Oke. Lu kecewa nggak lagi ngomong terus tiba-tiba dibisukan? Short movie, kamera roll and action. Halo semuanya. Di sini aku membawakan cerita dari teman MIPA kita, anggap saja namanya Sari. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman semua. 3 tahun terakhir mungkin bisa dibilang tahun yang berat buat dijalanin oleh Sari. Tahun 2021 yang mana dia masih duduk di bangku SMA. Dia mulai mengejar PTN impiannya yaitu Universitas Gadjah Mada. Perjuangan awal Sari
Dijalani dengan mendapatkan warna merah pada SNMPTN. Perjalanan selanjutnya Sari tempuh untuk mendapatkan kata lolos dari SBMPTN. Namun nihil, hasilnya masih gagal. Sari daftar ke semua jalur mandiri dan finally bisa lolos di Kimia Unsud. Jujur, perasaannya nggak seneng dan nggak sedih. Karena ya ini memang bukan pilihannya dari awal. Ini bukan yang Sari kejar dari awal. Perasaannya sedih, kecewa, marah, malu, campur aduk, semua emosi negatif ada dalam pikirannya. Selama menjalani perkuliahan di sini, Sari benar-benar merasa tertekan. Sari nggak merasakan senangnya jadi mahasiswa baru, nggak merasakan senangnya ketemu teman baru. Ospek yang katanya seru pun buat Sari ya biasa saja. Dia pulang kelas, Sari cuma mikir, ini gimana ya caranya? Nggak bisa kalau harus gini terus selama 4 tahun ke depan. Akhirnya Sari memutuskan untuk semigap. Ya ini keputusan yang berat juga. Dan ternyata ya semigap nggak segampang itu. Gas numpuk, laprak numpuk, tapi juga harus dibarengi dengan belajar. Belajar buat UTBK lagi. Akhirnya Sari merelakan nilainya. Sari bahkan nggak ikut satu pun organisasi di kampus. Nggak ikut sekalipun kegiatan kampus. Nggak ikut apapun itu yang berhubungan dengan kampus. Ya gimana lagi? Sari masih sakit, memikirkan untuk mengorbankan semuanya. Tahun depan bakal terbayar dengan lolos SNBT di UGM dan jurusan impiannya kok. Sari bahkan sehari tidur 2-3 jam. Karena ya itu, harus dibarengi dengan laprak, tugas, dan belajar UTBK. Dia sendiri memaksa harus bisa lakuin semua itu. Pada akhirnya, di semester 2, apa yang terjadi? Ya, IP Sari jelek banget. Ya udahlah ya, kan mau pindah, pikirnya. Singkat cerita, Sari ikut UTBK lagi di tahun 2023 ini. Ini adalah UTBK yang kedua buat dia. Sari masih sangat amat percaya diri kalau dia bakalan lolos. Dan ya, semangat lagi yang dia dapat. Lalu dia pulang ke rumahnya untuk bercerita dengan orang tuanya dan diberikan dukungan oleh orang tuanya. Hingga tiba saatnya pengumuman utul dan apa yang dia dapat, merah dan kata semangat lagi. Pada saat itu juga, dia merasa benar-benar hancur. Dia memutuskan untuk konsultasi ke psikolog. Lalu anxiety disorder dan panic attack yang dia dapat. Pada saat itu, dia mulai bisa terbuka dengan teman sekitarnya. Dan mulai mengikuti kegiatan kampus dan di luar kampus. Dia mulai ikhlas dengan semuanya walaupun susah untuk menerima keadaan. Tapi terus mencoba dan pada akhirnya mulai menerima semuanya dengan cara survive dan menemukan pandangan baru di hidupnya. Semoga cerita ini menginspirasi buat teman-teman. Mungkin banyak dari teman-teman yang relate dengan cerita ini. See you next time. Lu nyari apa sih di sini? Harapan. Orang yang memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri adalah orang yang paling menginginkan hidup. Ketika ia mendapatkan sekecil apapun harapan untuk dia bertahan, dia akan berpegangan pada harapan itu. Karena pada dasarnya mereka hanya ingin hidup tanpa berkelindan dengan masalah. Mereka hanya ingin ada seseorang yang mengulurkan tangannya tanpa mencela. Tapi jika harapan itu hilang atau dihancurkan oleh realita kehidupan, mereka sudah tidak akan percaya lagi. Mereka sebut itu sia-sia. Lalu pada akhirnya mereka lebih memilih untuk berhenti, meninggalkan segalanya yang rumit karena sia-sia sudah mengharapkan sesuatu untuk tetap menjaga mereka hidup. Bagi mereka, mati adalah jalan keluar yang paling mengerti. Sebab dunia sudah menghancurkan mereka berkali-kali.